Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan proyek tengah semester mata kuliah basis data dengan judul Perancangan Model Database untuk Riwayat Peminjaman Buku di Perpustakaan Universitas Negeri Malang dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yasin S.Com M.Com. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Abdul Somad, Daniel Dian Saputra, Hanana Walidul Syafa, dan Muhammad Ilham Arif, yang merupakan mahasiswa S1 Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Perpustakaan merupakan pusat informasi dan pengetahuan yang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas akademik di lingkungan universitas. Namun, seiring berkembangnya teknologi yang semakin pesat, pengelolaan data perpustakaan secara manual kini dinilai tidak lagi efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan informasi yang semakin kompleks dan juga beragam. Kondisi ini menunjukkan pentingnya keberadaan sistem database yang dirancang secara sistematis dan terkomputerisasi. Model database yang tepat mampu mengoptimalkan manajemen riwayat peminjaman buku sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan juga kualitas layanan dari perpustakaan itu sendiri. Dengan pengelolaan data yang terstruktur, pihak perpustakaan dapat dengan mudah melakukan pelacakan informasi, mengambil keputusan secara tepat, serta mempertanggungjawabkan hasil layanan yang telah diberikan. Selain itu, database yang efektif juga membantu dalam melakukan identifikasi dalam buku-buku yang paling sering dipinjam, merencanakan pengadaan koleksi buku baru, hingga menganalisis pola peminjaman dari para pengguna. Sistem informasi perpustakaan berbasis web, misalnya, tidak hanya mempermudah perpustakaan dalam mencari judul buku tanpa harus mencarinya secara manual di rak buku, akan tetapi juga membantu petugas dalam proses pengelolaan data dan pembuatan laporan secara lebih cepat dan akurat. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak perpustakaan termasuk di lingkungan universitas yang masih menggunakan metode yang konvensional, seperti pencatatan manual atau penggunaan perangkat lunak yang sederhana. Hal ini sering menyebabkan inkonsistensi dalam data, hilangnya informasi, keterlambatan layanan, dan juga kesulitan dalam memantau status peminjaman buku secara akurat. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah perancangan model database yang lebih efektif dan efisien serta terintegrasi, khususnya untuk pengelolaan data buku dan riwayat peminjaman di perpustakaan universitas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk merancang model database yang sistematis untuk mengoptimalkan manajemen riwayat peminjaman buku di perpustakaan. Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana bentuk aturan bisnis atau business rule untuk perancangan model database peminjaman buku di perpustakaan Universitas Negeri Malang. Yang kedua, apa saja entitas dan atribut yang diperlukan dalam perancangan model database peminjaman buku di perpustakaan Universitas Negeri Malang. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk model relasional untuk sistem peminjaman buku di perpustakaan Universitas Negeri Malang. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian yang pertama yaitu ada jenis penelitian. Nah, untuk jenis penelitian sendiri, di sini kita menggunakan pendekatan yaitu pendekatan perancangan sistem dengan fokus pada model basis data untuk riwayat peminjaman buku. Nah, untuk jenis metode itu yaitu kualitatif deskriptif, di mana menekankan bahwa pada pengembangan model data relasional. Ya, terus untuk kerangka kerja kita menggunakan metode waterfall. Waterfall. Nah, untuk metode waterfall bisa dilihat pada gambar di bawah yaitu yang utama identifikasi, analisis, desain, implementasi, dan perawatan di mana dalam tersebut membentuk sebuah cycle. Oke, lanjut ke yang kedua yaitu tempat dan waktu pelaksanaan. Untuk tempat sendiri yaitu di Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Untuk waktu pelaksanaannya itu bulan Maret sampai bulan Oktober tahun 2025. Nah, itu sebagai tugas ujian tengah semester. Nah, terus, oh, belum. Terus untuk data penelitian yang pertama itu jenis data. Untuk jenis data yaitu terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Untuk primer itu diperoleh melalui observasi langsung dan sekunder itu meminta data ke staf perpustakaan. Terus untuk sumber data yang pertama itu observasi dan minta langsung dalam bentuk Excel. Terus alat dan bahan. Untuk perangkat keras yaitu laptop, untuk perangkat lunak itu website Draw di database dan Canva di mana Draw database sebagai tabel dan untuk Canva sebagai membuat diagram IR. Untuk dataset tersendiri yaitu data peminjaman perpustakaan Universitas Negeri Malang bulan September. Oke, lanjut ke variabel penelitian. Nah, untuk variabel penelitian sendiri terdapat 6 entitas yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini. Yang pertama peminjam, pengarang, buku, kopi buku, peminjam, dan pengembalian.
Nah, untuk prosedur penelitian yang pertama menggunakan metode waterfall. Yang pertama itu analisis kebutuhan. Nah, kita bakal identifikasi masalah, identifikasi masalah dan penetapan kebutuhan. Terus untuk perancangan desain sistem dan database, yaitu perancangan konsep, perancangan logis, dan perancangan fisik. Nah, dan terakhir kita masuk ke teknik penelitian. Nah, untuk teknik penelitian sendiri terbagi menjadi dua, yaitu teknik pengumpulan data, yaitu kita menggunakan studi pustaka. Yang kedua, analisis riwayat peminjaman buku. Terus yang kedua itu teknik analisis dan perancangan, yaitu kita menggunakan teknik analisis dan perancangan, analisis ketergantungan fungsional, dan pemodelan data. Ya, selanjutnya adalah menemukan aturan bisnis. Agar lebih mudah menemukan aturan bisnisnya, kita kelompokkan menjadi aturan tiap entitasnya terlebih dahulu. Untuk entitas peminjam, terdapat aturan setiap peminjam memiliki satu NIM unik. Satu peminjam hanya dapat terdaftar pada satu fakultas. Seorang peminjam dapat melakukan banyak peminjaman, tapi tidak bisa menjamin tanpa terdaftar di sistem. Lalu, data peminjam tidak boleh dihapus jika masih memiliki transaksi peminjaman aktif. Kemudian untuk entitas pengarang, setiap pengarang memiliki ID unik. Satu pengarang dapat menulis lebih dari satu buku. Nama pengarang boleh sama, tetapi ID pengarang harus unik. Jika pengarang dihapus, maka data buku yang ditulisnya tidak boleh dihapus otomatis. Lalu untuk entitas kopi buku, setiap kopi memiliki ID unik. Setiap kopi berasal dari satu buku. Satu buku dapat memiliki beberapa kopi. Kopi buku hanya dapat dipinjam jika statusnya tersedia. Lalu untuk entitas buku, setiap buku memiliki ID unik. Setiap buku ditulis oleh satu pengarang. Setiap buku dapat memiliki lebih dari satu salinan atau kopi. Buku hanya bisa dipinjam jika ada minimal satu kopi dengan status tersedia. Data buku tidak boleh dihapus jika masih ada kopi yang belum dikembalikan. Untuk entitas peminjaman, setiap peminjaman memiliki ID unik. Setiap peminjaman dilakukan oleh satu peminjam. Setiap peminjaman hanya dapat meminjam satu kopi buku per transaksi. Seorang peminjam dapat memiliki lebih dari satu transaksi peminjaman. Tanggal underscore pinjam atau atribut tanggal pinjam dicatat secara otomatis saat transaksi dilakukan. Kopi buku yang sedang dipinjam tidak dapat dipinjam oleh peminjam lain hingga dikembalikan. Jika peminjam menghapus akun, data transaksi peminjaman tetap harus disimpan sebagai arsip. Lalu yang terakhir untuk entitas pengembalian. Setiap pengembalian memiliki ID unik. Setiap pengembalian terkait dengan satu transaksi peminjaman tertentu. Atribut tanggal kembali dicatat otomatis saat pengembalian dilakukan. Atribut tanggal pinjam diambil dari data transaksi peminjaman terkait. Jadi ia menjadi foreign key-nya. Lalu untuk denda dihitung berdasarkan selisih antara tanggal kembali dan tanggal pinjam. Kopi buku yang sudah dikembalikan otomatis mengubah status menjadi tersedia. Tidak boleh ada pengembalian tanpa peminjaman yang sah. Setelah kita menemukan bisnis rule-nya, sekarang kita akan menentukan metadata entitasnya beserta atribut-atributnya. Yang pertama adalah entitas peminjam, yaitu adalah data master untuk setiap anggota perpustakaan yang bisa meminjam buku. Atributnya ada 3. Pertama, NIM peminjam sebagai primary key. Yang kedua, nama peminjam. Yang ketiga, fakultas peminjam. Lalu berikutnya adalah entitas pengarang, yaitu data master untuk setiap pengarang buku. Atributnya ada 2, yaitu ID pengarang sebagai primary key, lalu nama pengarang. Yang ketiga ada entitas buku, yaitu data master untuk setiap buku yang ada di perpustakaan dan yang bisa dipinjam. Untuk atributnya ada 4. Yang pertama ID buku, ia bergerak sebagai primary key. Lalu yang kedua judul, ketiga penerbit, lalu dan keempat nama pengarang, ia sebagai foreign key karena dia mengambil data dari entitas pengarang. Lalu yang keempat ada entitas kopi buku, yaitu data master untuk setiap kopi buku dari buku aslinya. Atributnya ada 2, yaitu ID kopi, ini sebagai primary key. Lalu yang kedua adalah ID buku, ia sebagai foreign key karena ia mengambil data dari entitas buku. Selanjutnya yaitu kita akan membahas entitas peminjaman.
Entitas ini berfungsi sebagai data master. Artinya, tabel ini akan mencatat setiap peristiwa peminjaman yang terjadi dalam sistem. Satu baris data di tabel ini mewakili satu transaksi peminjaman. Sekarang, mari kita bedah atribut-atributnya. Yang pertama yaitu ada ID peminjaman. Ini adalah primary key, yaitu pengenal unik untuk setiap transaksi peminjaman. Tidak boleh ada dua transaksi peminjaman dengan ID yang sama. Yang kedua, ada tanggal pinjam. Atribut ini jelas untuk mencatat tanggal kapan buku tersebut dipinjam. Yang selanjutnya yaitu ada NIM peminjam. Ini adalah foreign key, berfungsi sebagai penghubung ke entitas lain, kemungkinan besar entitas mahasiswa atau anggota. Dari NIM ini, kita bisa tahu siapa yang meminjam. Selanjutnya yaitu ada nama peminjam dan fakultas peminjam. Ini juga ditandai sebagai foreign key. Ini menunjukkan bahwa data nama dan fakultas juga diambil dengan merujuk ke tabel lain, kemungkinan dari tabel mahasiswa yang sama dengan NIM peminjam. Untuk memastikan konsistensi data, kita akan menggunakan ID copy. Ini adalah foreign key yang sangat penting. Ini tidak merujuk ke judul buku, tetapi ke kopi atau eksemplar buku yang spesifik. Ini menghubungkan kita ke entitas buku atau kopi buku, sehingga kita tahu persis buku fisik mana yang sedang dipinjam. Pembahasan yang selanjutnya yaitu entiti pengembalian. Tujuannya yaitu sama seperti peminjaman, entitas ini adalah data master yang mencatat setiap peristiwa pengambilan yang terjadi. Atribut ini entitas ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama yaitu ada ID pengembalian, yaitu berfungsi sebagai primary key untuk entitas ini. Setiap transaksi pengembalian akan memiliki ID uniknya sendiri. Selanjutnya yaitu ada ID peminjaman. Itu adalah foreign key. Atribut inilah yang menghubungkan secara langsung antara data pengembalian ini dengan data peminjaman yang bersangkutan. Jadi kita bisa melacak pengembalian ini adalah untuk peminjaman yang mana. Selanjutnya yaitu ada tanggal pinjam. Atribut ini juga dicantumkan sebagai foreign key. Kemungkinan besar disertakan untuk mempermudah proses validasi atau pelaporan, di mana datanya ditarik dari entitas peminjaman, menggunakan ID peminjaman sebagai penghubung. Selanjutnya yaitu ada tanggal kembali. Atribut ini mencatat tanggal aktual kapan buku tersebut dikembalikan oleh peminjam. Selanjutnya yaitu ada denda. Yang terakhir ini untuk menyimpan informasi nominal denda jika pengembalian ini ternyata terlambat. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang gambaran besarnya yaitu dari model relasional yang divisualisasikan dalam bentuk ERD atau Entity Relationship Diagram. Diagram ini menunjukkan bagaimana semua entitas atau tabel dalam sistem kita saling terhubung satu sama lain. Yang pertama, kita akan menjelaskan hubungan peminjam dengan peminjaman. Kita mulai dari entitas peminjam yang di bagian atas tengah. Ini adalah tabel yang menyimpan data anggota kita dengan NIM peminjam sebagai kunci primer atau primary key. Yang kedua, yaitu peminjam memiliki relasi melakukan ke entitas peminjaman. Yang ketiga, kita bisa melihat kardinalitasnya, yaitu 1 ke N. Artinya, satu peminjam bisa melakukan banyak transaksi peminjaman. Namun, satu transaksi peminjaman hanya bisa dimiliki oleh satu peminjam. Yang keempat, selanjutnya yaitu adalah penghubungnya adalah NIM peminjam yang menjadi kunci tamu atau foreign key di tabel peminjaman. Seperti yang bisa kita lihat pada detail atribut peminjaman di bagian bawah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan hubungan peminjaman dengan pengembalian. Mari kita lihat hubungan antara transaksi peminjaman dengan pengembalian. Kedua entitas ini dihubungkan oleh relasi memiliki. Kardinalitasnya adalah 1 ke 1. Artinya, satu data peminjaman hanya bisa memiliki satu data pengembalian. Ini logis, karena satu peminjaman pasti hanya akan dikembalikan satu kali. Penghubungnya adalah ID peminjaman atau primary key dari peminjaman, yang menjadi foreign key di tabel pengembalian. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan hubungan di sisi buku, pengarang, buku, dan kopi. Di sini kita punya tiga entitas yang saling terkait. Yang pertama yaitu pengarang dan buku. Relasinya yaitu mengarang dengan kardinalitas M ke N atau many to many. Artinya satu pengarang bisa mengarang banyak buku dan satu buku bisa dikarang oleh banyak pengarang. Selanjutnya yaitu ada buku dan kopi buku. Relasinya memiliki dengan kardinalitas 1 ke N. Ini membedakan antara judul dan fisik. Artinya satu judul, satu buku, misalnya judul basis data, bisa memiliki banyak N atau kopi buku. Eksemplar fisiknya yaitu seperti kopi 1, kopi 2, dan seterusnya. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang penghubung utama peminjaman ke buku.
bagaimana transaksi peminjaman terhubung ke buku yang dipinjam. Jika kita lihat di detail entitas peminjaman di bagian bawah, kita akan menemukan atribut foreign key bernama ID copy. Transaksi peminjaman tidak terhubung ke tabel buku atau judul, tapi terhubung langsung ke tabel kopi buku atau eksemplar. Karena sistem perlu tahu secara spesifik buku fisik mana yang sedang dipinjam, bukan hanya salah satu dari judul buku tersebut. Ini penting untuk pelacakan inventaris. Selanjutnya yaitu setelah kita tadi melihat model konseptual atau IRD, di saat ini kita akan melihat hasil jadinya. Ini adalah skema database fisik. Ini adalah cetak biru atau blueprint dari bagaimana tabel-tabel kita akan dibuat di dalam database. Kita bisa melihat nama-nama tabel, kolom-kolom atau atribut di dalamnya. Tipe datanya seperti integer, text, dan date, serta kunci primer atau primary key dan kunci tamu atau foreign key yang membangun relasi. Kita mulai dari tabel yang paling sentral, yaitu tabel peminjaman. Ini adalah transaksi utama kita. Kunci primernya adalah ID peminjaman. Tabel ini terhubung ke dua tabel master penting. Yaitu yang pertama, dia terhubung ke tabel peminjam melalui kunci tamu atau foreign key. Foreign key-nya yaitu berupa NIM peminjam. Relasinya 1 ke N, atau satu peminjam bisa melakukan banyak peminjaman. Untuk selanjutnya yaitu dia terhubung ke tabel kopi buku melalui kunci tamu ID copy. Relasinya juga 1 ke N, atau satu kopi buku secara historis bisa dipinjam berkali-kali. Inilah yang mengikat siapa atau peminjam meminjam apa, yaitu atau kopi buku. Sekarang mari kita lihat sisi kiri yang menjelaskan detail buku. Kita punya tabel pengarang atau primary key-nya yaitu ID pengarang. Tabel pengarang terhubung ke tabel buku dalam relasi 1 ke N. Artinya ini didesain satu pengarang bisa menulis banyak buku, tapi satu buku hanya terdaftar memiliki satu pengarang. Yang selanjutnya yaitu kemudian tabel buku atau primary key-nya ID buku terhubung ke tabel kopi buku dalam relasi 1 ke N. Ini sangat logis yaitu karena satu judul buku atau misal judulnya yaitu basis data bisa memiliki banyak kopi buku atau eksemplar fisiknya. Untuk yang terakhir, mari kita lihat tabel peminjaman terhubung ke tabel pengembalian melalui ID peminjaman. ID peminjaman di sini bertindak sebagai kunci tamu atau foreign key di dalam tabel pengembalian. Relasinya adalah 1 ke N yang menunjukkan bahwa kunci primer ID peminjaman dari satu baris di peminjaman bisa terhubung ke banyak baris di pengembalian. Ini mungkin desain yang fleksibel, meskipun secara logika bisnis biasanya satu ke satu, namun secara struktur database ini adalah implementasi yang umum. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.